Masa remaja merupakan peralihan masa anak-anak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan beberapa aspek seperti psikologi, sosial budaya, dan biologis, termasuk masalah reproduksi. Reproduksi memang tidak lazim lagi. Untuk mempertahankan keturunan, maka makhluk hidup termasuk manusia melakukan proses reproduksi. Reproduksi berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada re yang artinya kembali dan produksi yang artinya menghasilkan. Jadi reproduksi adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan. Sedangkan kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahteranya fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran dari sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang mana menyangkut pada sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini bukan semata-mata kita ikut terbebas dari penyakit atau terbebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan kultural. Masalah remaja. Program kesehatan reproduksi pelajar mulai menjadi perhatian beberapa tahun terakhir. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain Om Swastiastu, saya Putra Sekolah Gilang selaku perwakilan dari Putra Sekolah Ajeng Bali 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu apa itu HIV/AIDS, tapi sangat penting bagi kita untuk mengalami pengetahuan ini di era yang seperti sekarang ini. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah salah satu jenis sel darah putih atau limfosit. Sel CD4 juga merupakan bagian terpenting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang terkena HIV/AIDS akan lebih mudah terkena penyakit lainnya. HIV/AIDS tidaklah memandang usia, tapi kalian tahu gak sih? Diperkirakan 20-25% kasus HIV/AIDS di dunia itu terjadi pada remaja. HIV tergolong ke dalam IMS atau infeksi menular seksual. Hal ini disebabkan karena HIV dapat menular melalui hubungan seks bebas yang dilakukan tanpa adanya pengaman. Usia remaja merupakan usia yang sangat rentan dan sangat labil. Oleh karena itu, lingkungan, pergaulan, terutama didikan orang tua sangat berpengaruh dalam kepribadian seorang remaja. Rusaknya kondisi psikologis dan kepribadian seorang remaja membuat seorang remaja cenderung melakukan hal-hal yang negatif, seperti seks bebas. Masalah remaja yang kedua, yaitu jumlah kehamilan pada anak remaja mulailah meningkat. Nah, karena apa sih itu? Iya, karena pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi serta pelayanannya yang masih kurang. Yang ketiga ada maraknya aborsi dan kontrasepsi pada remaja. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apa itu aborsi? Nah, kali ini mari kita bahas. Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin tersebut bisa hidup di luar kandungan. Yang keempat, kelompok populasi remaja sangat besar. Saat ini, lebih dari separuh populasi dunia berusia di bawah 25 tahun dan 29% berusia di antara 10 hingga 25 tahun. Sedangkan kesehatan reproduksi direkomendasikan adalah 15 dan 16. Sangat tidak seimbang antara populasi remaja dan pelayanan kesehatan yang menunjangnya. Namun, remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perlu adanya konseling, informasi, dan pelayanan keluarga berencana atau KB, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja atau KRR, konseling, informasi, dan edukasi atau KIE mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi yang perlu diberikan kepada remaja adalah
Pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi atau aspek tumbuh kembang remaja. Penyuluhan tentang perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangan. 3. Penyuluhan penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Pengaruh obat-obatan atau narkoba terhadap kesehatan reproduksi, pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual, kekerasan seksual, dan bagaimana cara menghindarinya. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar kita selalu menangkal hal-hal yang bersifat negatif hak-hak reproduksi. Perlu mengetahui kesehatan reproduksi. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar, mengetahui proses reproduksi, serta berbagai faktor yang berhubungan dengan reproduksi. Kesimpulan, proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi. Hal tersebut perlu diketahui sejak dini, yaitu pada saat masa remaja. Happy International Youth Day. Happy International Youth Day. Jadilah pemuda yang berdaya, kuat bersama, bangkit bersama.